Aku memasang GPS di koper suamiku hanya untuk menenangkan hati. Tak pernah menyangka peta itu justru membawaku ke rumah lain yang diam-diam ia sebut pulang. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Rina terbiasa bangun lebih pagi dari Sandi. Pagi itu pun sama. Ia sudah di dapur, menyeduh kopi sambil mendengarkan suara koper ditarik pelan dari kamar. Bunyi roda kecil itu selalu terdengar ragu, seolah takut membangunkannya. Padahal Rina tak pernah tidur nyenyak setiap kali Sandi harus dinas luar kota. Ia menoleh, melihat punggung suaminya yang sedang merapikan kemeja di depan cermin. Gerakannya cekatan, wajahnya tenang, terlalu tenang. "Berapa hari?" tanya Rina, berusaha membuat suaranya terdengar biasa. 3. Paling lama 4, jawab Sandi tanpa menoleh. Nada suaranya ringan, seperti jawaban yang sudah dihafal. Rina mengangguk. Ia menuang kopi ke dalam cangkir Sandi, menaruhnya di meja makan, lalu kembali berdiri diam. Tidak ada pertengkaran, tidak ada curiga terbuka. Rumah itu tampak seperti rumah tangga yang stabil. Sarapan pagi, percakapan singkat, ciuman singkat di dahi. Namun di dalam dada Rina, ada sesuatu yang selalu mengeras setiap kali kata dinas diucapkan. Bukan karena ia membenci kesendirian. Rina terbiasa bekerja sendiri dari rumah, terbiasa mengatur hari-harinya tanpa banyak orang. Yang membuatnya sesak adalah rasa tak berdaya saat harus mempercayai sesuatu yang tak bisa ia lihat. Sejak kecil, kejujuran baginya bukan sekadar nilai moral, tapi bentuk rasa aman. Ayahnya pernah pergi dengan alasan, sebentar, lalu tak pernah kembali. Ibunya menyebutnya nasib. Rina menyebutnya kebohongan yang dibiarkan tumbuh. Sandi pamit, mengangkat koper, dan pergi. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang rapi. Rina berdiri beberapa detik lebih lama dari biasanya, menatap pintu itu, lalu menarik napas panjang. Ia menegur dirinya sendiri dalam hati, tidak semua kepergian adalah pengkhianatan. Tidak semua orang pergi untuk meninggalkan. Siang harinya, Maya datang membawa 2 gelas es kopi susu. Maya adalah satu-satunya orang yang bisa masuk ke rumah Rina tanpa banyak basa-basi. Sahabatnya sejak kuliah itu duduk di sofa, memperhatikan Rina yang berkali-kali mengecek ponsel meski tak ada notifikasi. "Dia baru pergi, ya?" tanya Maya santai, tapi matanya mengamati dengan tajam. Rina mengangguk. "Dinas lagi?" "Sering, belakangan ini." Rina berhenti mengaduk kopinya. "Namanya juga kerja." Maya tidak langsung menanggapi. Ia menyeruput minumannya, lalu berkata pelan, "Kamu kelihatan capek. Bukan capek fisik." Kalimat itu membuat Rina tersenyum tipis. "Kamu kebanyakan mikir." Namun Maya tidak ikut tersenyum. "Rin, aku kenal kamu. Setiap kali kamu bilang, 'Nggak apa-apa,' dengan nada itu, berarti ada yang kamu tahan." Rina menatap meja. Ia tahu Maya tidak menuduh, tidak memprovokasi. Maya selalu seperti itu, tidak memaksa, tapi menekan lewat kejujuran yang tenang. Rina ingin mengatakan semuanya baik-baik saja, ingin percaya bahwa rumah tangganya hanya sedang diuji kesibukan, bukan kebohongan. Tapi bayangan punggung Sandi di depan cermin tadi pagi muncul lagi. Terlalu siap, terlalu rapi. "Aku cuma nggak mau ribut," ujar Rina akhirnya. "Kalau aku curiga tanpa bukti, aku takut malah merusak." Maya mengangguk pelan. Takut kehilangan, atau takut terlihat bodoh? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang Rina duga. Ia mengangkat wajahnya, sedikit tersenyum, sedikit lelah. Takut dua-duanya. Maya tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya meraih tangan Rina, menekannya sebentar. Dukungan tanpa nasihat. Tapi justru disitulah tekanan batin Rina berubah. Dari sekadar gelisah menjadi sadar bahwa kegelisahan itu nyata dan terlihat orang lain. Malamnya, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Rina duduk di tepi ranjang, menatap koper Sandi yang sudah tidak ada di sudut kamar. Ia membuka lemari, melihat pakaian suaminya tergantung rapi. Tidak ada yang hilang. Tidak ada tanda darurat. Namun perasaan hampa itu tetap ada, menekan dari dalam. Rina mengambil ponselnya, membuka aplikasi pesan,
lalu menutupnya lagi. Ia ingin bertanya apakah Sandi sudah sampai, tapi ragu. Ia tidak ingin terlihat mengawasi. Tidak ingin mengulang pola ibunya yang selalu menunggu kabar dari seseorang yang akhirnya tidak pulang. Ia bangkit, berjalan ke ruang kerja kecilnya, lalu berhenti di depan laci. Di dalamnya ada beberapa barang lama, termasuk ponsel cadangan yang jarang dipakai. Rina menatapnya lama, jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Ia belum tahu untuk apa, belum berani memikirkan kemungkinan terburuk. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak sepenuhnya ingin menutup mata. Rina menutup laci itu kembali, tangannya sedikit gemetar. Ia belum melakukan apa-apa. Namun keputusan kecil telah lahir di dalam dirinya. Ia tidak ingin lagi hanya menunggu. Keputusan kecil itu tidak memberi Rina rasa lega. Justru sebaliknya, malam terasa lebih panjang sejak ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa menunggu bukan lagi satu-satunya pilihan. Ia terbangun berkali-kali, menoleh ke sisi ranjang yang kosong, mendengarkan suara jarum jam yang berputar terlalu keras di telinganya. Ponsel Sandi tak kunjung berbunyi. Tidak ada pesan singkat, tidak ada kabar tiba. Rina mencoba menenangkan diri dengan logika. Proyek mendadak memang sering tak terduga, namun perasaan di dadanya menolak patuh. Pukul 11 lewat, suara kunci terdengar dari pintu depan. Rina yang semula terbaring langsung duduk. Sandi masuk dengan langkah cepat, bahunya sedikit turun seolah menahan lelah. Kemejanya kusut, dasinya sudah dilepas. Ia menutup pintu tanpa menyalakan lampu utama, lalu berhenti ketika melihat Rina duduk di ruang tengah. "Kamu belum tidur?" tanya Sandi, nada suaranya datar. "Belum," jawab Rina pelan. "Katanya pulang sore." Sandi menghela napas, agak keras. "Proyeknya molor. Ada revisi mendadak. Aku sudah capek, Rin." Kata capek itu jatuh seperti tembok. Rina berdiri, berjalan mendekat beberapa langkah. "Aku cuma nanya. Dari tadi nggak ada kabar." Sandi menoleh tajam, bukan marah, tapi defensif. "Aku kerja, bukan main. Masa setiap jam harus laporan?" Kalimat itu membuat Rina terdiam. Ia tidak berniat menginterogasi, hanya ingin diingat. Tapi nada Sandi membuatnya merasa seperti orang yang menuntut berlebihan. Ia mundur satu langkah, menahan sesuatu yang ingin keluar dari dadanya. Bukan amarah, melainkan rasa malu karena telah bertanya. "Maaf," ucap Rina singkat. Sandi tidak menjawab. Ia langsung menuju kamar mandi, meninggalkan Rina berdiri sendirian di ruang tengah. Suara air mengalir menjadi batas yang tegas antara mereka. Rina duduk kembali di sofa, menunduk, bertanya-tanya sejak kapan pertanyaan sederhana bisa berubah menjadi kesalahan. Pagi berikutnya, Sandi sudah pergi sebelum Rina bangun. Di meja makan hanya ada gelas kopi kosong dan catatan singkat. "Aku berangkat dulu." Tulisan tangan itu rapi, tapi terasa dingin. Rina menatapnya lama, merasakan pergeseran kecil dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya sedih, tapi mulai merasa tersingkir di rumahnya sendiri. Siangnya, Bu Nur datang membawa sayur sop dalam panci kecil. Ibunya itu jarang datang tanpa alasan. Rina tahu, ibunya peka pada perubahan yang tidak diucapkan. Mereka makan siang bersama dalam diam beberapa menit sebelum Bu Nur akhirnya berbicara. "Sandi sering pulang malam, ya?" tanyanya sambil menyendok kuah. Rina mengangguk. Kerjaannya lagi padat. Bu Nur tidak langsung menanggapi. Ia meniup sendoknya, lalu berkata pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. "Dulu ayahmu juga begitu. Selalu ada alasan kecil. Lama-lama, alasan itu jadi dinding." Rina berhenti makan. Ia menatap ibunya, merasakan perutnya mengeras. "Ibu jangan mulai." Bu Nur menghela napas, menurunkan sendoknya. "Ibu nggak menuduh. Ibu cuma ingatkan. Kebohongan besar jarang datang tiba-tiba. Biasanya dia masuk lewat kejujuran kecil yang dikompromikan." Kata-kata itu tidak meledak, tapi meresap. Rina tahu ibunya tidak sedang memindahkan trauma, melainkan berbagi pengalaman yang belum sepenuhnya sembuh. Namun justru karena itu, Rina merasa terjepit di antara dua ketakutan. Takut mencurigai tanpa dasar, dan takut mengulang luka yang sama. "Rina," lanjut Bu Nur lebih lembut, "harga diri perempuan itu bukan cuma soal diselingkuhi atau tidak. Tapi soal didengarkan.
Kalau kamu mulai merasa nggak berhak bertanya di rumahmu sendiri, itu sudah tanda. Rina menunduk. Ia ingin menyangkal, mengatakan semuanya baik-baik saja. Tapi bayangan wajah Sandi semalam, nada defensifnya, dan catatan singkat di meja makan, berputar bersamaan. Ia menyadari sesuatu yang baru, bukan rasa cemburu yang muncul, melainkan rasa tidak dihargai. Setelah Bu Nur pulang, Rina duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka ponsel, melihat percakapan terakhir dengan Sandi, pesan singkat tentang jadwal dan belanja, tidak ada ruang untuk perasaan. Ia mengetik pesan, menghapusnya, lalu mengetik lagi. Kita perlu ngobrol. Kalimat itu terasa terlalu besar, terlalu cepat. Rina akhirnya menaruh ponsel itu terbalik di meja. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia belum siap menuduh, belum siap menantang. Tapi untuk pertama kalinya, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa diam bukan lagi bentuk kesabaran, melainkan pengorbanan yang mulai melukai harga dirinya. Rina menjalani pagi itu dengan perasaan yang belum pernah ia beri nama sebelumnya. Bukan cemburu, bukan marah, melainkan kewaspadaan yang diam-diam tumbuh sejak ia mengakui bahwa harga dirinya mulai tergores. Ia bergerak lebih pelan dari biasanya, seolah setiap langkah perlu dipastikan aman. Saat menyapu ruang tamu, matanya beberapa kali melirik koper Sandi yang tergeletak di sudut kamar. Masih belum dirapikan sejak kepulangannya semalam. Benda itu kini terasa lebih berat, bukan oleh pakaian, tapi oleh kemungkinan. Telepon rumah berdering saat Rina sedang melipat pakaian. Nada dering itu jarang terdengar. Kebanyakan orang menghubungi lewat ponsel. Rina mengangkatnya dengan perasaan netral. Selamat pagi, ini rumah Pak Sandi. Suara laki-laki parubaya terdengar formal. Iya, dengan saya istrinya. Ada yang bisa saya bantu? Jawab Rina sopan. Oh, saya Herman, atasannya Sandi. Lanjut suara itu. Nada bicaranya ramah, tapi terburu-buru. Saya mau pastikan, Sandi berangkat besok sore, kan? Biar koordinasi dengan tim lapangan. Rina terdiam sepersekian detik. Besok sore, ulangnya, pelan tapi jelas. Setahu saya, dia berangkat pagi. Di seberang sana ada jeda singkat, seperti seseorang yang sedang menimbang kata. Oh, mungkin saya keliru. Jadwal bisa berubah. Nanti saya konfirmasi ke Sandi langsung. Ya, Bu. Telepon ditutup dengan sopan. Rina masih memegang gagang telepon beberapa detik lebih lama. Jantungnya berdetak tidak teratur, bukan karena panik, melainkan karena sesuatu yang bergeser dari dalam. Ini bukan dugaan, bukan perasaan. Ini celah kecil yang nyata. Rina duduk di kursi makan, menatap meja kosong. Ia mengulang percakapan itu di kepalanya, mencoba mencari kemungkinan lain. Bisa saja Pak Herman salah dengar. Bisa saja jadwal berubah mendadak. Tapi untuk pertama kalinya, penjelasan-penjelasan itu terdengar seperti upaya menenangkan diri, bukan kebenaran. Sore harinya, Sandi pulang lebih awal dari biasanya. Rina menyambutnya dengan senyum yang diusahakan, bukan dipaksakan. Ia menunggu waktu yang tepat, menunggu suasana cukup netral agar pertanyaannya tidak terdengar sebagai tuduhan. Tadi siang, Pak Herman nelepon, kata Rina saat mereka duduk berhadapan di meja makan. Sandi berhenti mengunyah. Ngapain? Dia nanya soal jadwal kamu. Katanya berangkat besok sore. Sandi menghela napas ringan, hampir seperti tertawa kecil. Oh, itu. Jadwalnya memang geser. Aku lupa bilang. Nada suaranya tenang, terlalu cepat menjawab. Rina menatap wajah suaminya, mencari sesuatu, keraguan, keterkejutan, apapun. Tapi yang ia lihat hanya ekspresi yakin, seolah kebenaran memang sesederhana itu. Kemarin kamu bilang pagi, ujar Rina. Suaranya tetap datar. Iya, awalnya. Tapi proyek kan dinamis, Rin. Sandi menyandarkan punggungnya ke kursi. Kamu tahu sendiri. Rina mengangguk pelan. Secara logika, penjelasan itu masuk akal. Tidak ada kontradiksi besar. Namun ada sesuatu yang tidak sinkron di dadanya. Perasaan bahwa ia sedang diajak menerima sesuatu tanpa diberi ruang bertanya. Ia memilih diam, bukan karena yakin, tapi karena lelah berdebat dengan bayangan. Malam turun perlahan. Sandi mandi,
lalu sibuk sekali tersenyum kecil tanpa menjelaskan. Rina berada di kamar, berpura-pura merapikan lemari. Ia membuka koper Sandi untuk memasukkan pakaian yang tertinggal. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya penuh. Ia teringat ucapan Bu Nur tentang kejujuran kecil. Terngiang, bukan sebagai tuduhan, melainkan peringatan. Rina berdiri mematung, memandangi koper terbuka itu. Jika ia bertanya lagi, ia akan kembali menjadi istri yang terlalu curiga. Jika ia diam, ia akan terus hidup dalam ketidakpastian. Rina membuka laci meja rias, mengambil ponsel cadangan yang semalam hanya ia pandangi. Jarinya gemetar saat membuka aplikasi kecil yang pernah direkomendasikan Maya dulu, sekadar untuk melacak barang hilang. Ia tidak pernah membayangkan akan menggunakannya untuk suaminya sendiri. Ini cuma untuk menenangkan diri, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Rina menunggu hingga Sandi tertidur. Nafas suaminya teratur, wajahnya tampak damai. Kontras dengan dada Rina yang berdebar keras. Ia berlutut di samping koper, membuka resleting perlahan, seolah takut suara kecil pun bisa membatalkan niatnya. Perangkat kecil itu ia selipkan di saku dalam, tersembunyi di balik lipatan pakaian. Saat resleting ditutup kembali, tangan Rina berhenti sesaat. Ia menyadari garis yang baru saja ia lewati, bukan garis hukum, tapi garis batin. Ia bukan lagi hanya istri yang menunggu penjelasan. Ia telah memilih mencari kebenaran, meski belum tahu siap atau tidak menghadapi hasilnya. Rina berbaring kembali di sisi ranjang, menatap langit-langit. Malam itu, tidurnya tidak lebih nyenyak. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak sepenuhnya merasa buta. Rina bangun dengan rasa berat di dada, seperti baru saja melakukan sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Ingatannya langsung kembali pada malam sebelumnya. Resleting koper yang ditutup perlahan, perangkat kecil yang tersembunyi di balik lipatan pakaian Sandi. Ia memejamkan mata sejenak, berharap rasa bersalah itu reda. Namun yang datang justru rasa waspada yang tajam, menunggu untuk diuji. Sandi berangkat pagi itu dengan senyum singkat dan ciuman di kening. "Aku kabarin kalau sudah sampai," katanya ringan. Rina mengangguk, memaksa bibirnya ikut tersenyum. Pintu tertutup, dan rumah kembali sunyi. Ia menunggu beberapa menit, lalu duduk di tepi ranjang, menyalakan ponsel cadangan. Tangannya gemetar saat membuka aplikasi pelacak. Ia belum benar-benar siap melihat apapun, tapi ketidaktahuan kini terasa lebih menakutkan. Titik kecil di layar bergerak perlahan, lalu berhenti. Nama lokasi yang muncul membuat Rina mengernyit. Bukan bandara. Bukan jalan tol keluar kota. Hanya sebuah kawasan perumahan di pinggir kota, berjarak tak lebih dari 40 menit dari rumah mereka. Rina memperbesar peta, memastikan ia tidak salah baca. Ia menunggu, berharap titik itu bergerak lagi menuju arah yang masuk akal. Tapi 1 jam berlalu, titik itu tetap diam. Jantung Rina berdegup keras. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba menenangkan diri dengan kemungkinan-kemungkinan lain. Mungkin Sandi menumpang mobil rekan. Mungkin ia singgah sebentar. Namun setiap alasan terasa dipaksakan. Rina kembali duduk, menatap layar ponsel seolah layar itu bisa memberinya jawaban yang lebih ramah. Pesan dari Sandi masuk siang itu. "Sudah sampai. Jaringan jelek." Rina membaca kalimat singkat itu berulang kali. Ia menoleh ke layar ponsel cadangan. Titik itu masih di sana, di kawasan perumahan yang sama. Ada jeda panjang sebelum Rina akhirnya membalas dengan satu kata. "Iya." Rasa yang muncul bukan lagi sekadar curiga, melainkan ketakutan yang terbelah dua. Di satu sisi, ia takut kehilangan Sandi jika kecurigaannya benar. Di sisi lain, ia takut kehilangan dirinya sendiri jika terus menerima kebohongan. Kedua ketakutan itu saling tarik-menarik, membuat Rina sulit bernapas. Ia menelepon Maya. Suara sahabatnya itu terdengar khawatir bahkan sebelum Rina selesai menjelaskan. Mereka bertemu sore itu di kafe kecil dekat rumah, tempat yang cukup sepi untuk bicara tanpa menarik perhatian. Rina mendorong ponsel cadangan ke arah Maya, menunjukkan peta dengan titik yang tak bergerak. "Dia nggak keluar kota," ucap Rina pelan, seolah takut kata-kata itu pecah jika diucapkan lebih keras. Maya menatap layar, lalu menatap Rina. Wajahnya serius.
tapi tidak terkejut. Kamu sudah siap kalau ternyata jawabannya nggak seperti yang kamu harapkan? Pertanyaan itu membuat Rina terdiam. Ia menyadari, ia lebih siap mencari kebenaran daripada menerima konsekuensinya. Aku cuma mau tahu, katanya lirih. Maya mengangguk. Tahu itu penting. Tapi gegabah bisa bikin kamu kehilangan kendali. Jangan konfrontasi dulu. Rina mengerutkan kening. Terus aku harus apa? Amati, jawab Maya tegas. Kumpulkan pola, bukan potongan. Kalau kamu langsung menyerang sekarang, dia akan punya 1000 alasan. Kata alasan itu menggema di kepala Rina. Ia tahu Maya tidak membelanya, tapi melindunginya. Namun menunggu terasa seperti menunda rasa sakit yang tak terhindarkan. Malamnya, Rina kembali sendirian di rumah. Ia menyiapkan makan malam meski tahu Sandi tak akan pulang. Ponsel cadangan ia letakkan di samping piring, sesekali melirik layar. Titik itu baru bergerak menjelang malam, lalu kembali berhenti di lokasi yang sama. Rina mematikan layar, tak sanggup menatap lebih lama. Ia duduk di ruang tamu, memeluk lutut, membiarkan pikirannya berkelana. Ia membayangkan kemungkinan terburuk, lalu memaksakan diri membayangkan kemungkinan terbaik. Keduanya sama-sama menyakitkan. Rina menyadari, ia tidak lagi berada di posisi aman. Apapun yang ia pilih, menunggu atau bertindak, akan membawa risiko. Sebelum tidur, Rina mengambil ponsel utamanya, membuka percakapan dengan Sandi. Jarinya melayang di atas layar. Ia ingin menulis sesuatu yang lebih dari sekadar basa-basi, sesuatu yang bisa menguji kejujuran tanpa menuduh. Namun akhirnya ia hanya mengetik, hati-hati di jalan. Pesan itu terkirim. Rina mematikan lampu kamar, berbaring dalam gelap. Di dalam dirinya, keputusan kecil telah bergeser menjadi beban yang lebih besar. Ia memilih mengamati, seperti saran Maya, meski setiap detiknya terasa seperti berdiri di tepi jurang. Keputusan untuk mengamati seharusnya memberi Rina jarak aman. Nyatanya, jarak itu justru terasa menyesakkan. Sejak pagi, pikirannya terus kembali pada peta kecil di layar ponsel cadangan. Titik yang sama, kawasan yang sama. Hari itu, titik itu bergerak lebih lama sebelum berhenti. Rina menatapnya lama. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia tahu, jika ia hanya duduk diam, bayangan-bayangan di kepalanya akan lebih kejam daripada kenyataan apapun. Rina mengganti pakaian, mengambil kunci mobil, dan menutup pintu rumah dengan tangan gemetar. Ini bukan rencana matang. Ini dorongan yang lahir dari kelelahan batin. Ia mengikuti arahan peta, menyusuri jalan-jalan yang tidak asing namun tak pernah ia kunjungi dengan tujuan seperti ini. Setiap lampu merah terasa terlalu lama. Setiap belokan seperti keputusan yang tak bisa dibatalkan. Kawasan perumahan itu lebih tenang dari yang Rina bayangkan. Rumah-rumah berjejer rapi, pohon-pohon kecil ditanam di pinggir jalan, suasananya hangat, nyaris domestik. Rina memarkir mobil agak jauh, mematikan mesin, lalu duduk beberapa saat untuk menenangkan napas. Ia merasa seperti penyusup di kehidupan orang lain, padahal yang ia cari adalah potongan hidupnya sendiri. Tak lama kemudian, mobil Sandi masuk ke area itu. Rina menegakkan tubuh, dadanya mengeras. Ia melihat suaminya turun, mengenakan kemeja kasual yang jarang ia pakai untuk bekerja. Sandi berjalan ke sebuah rumah satu lantai dengan pagar putih. Pintu terbuka dari dalam, dan seorang perempuan muncul. Perempuan itu, Lisa, tersenyum lebar. Senyum yang terbiasa menyambut. Rambutnya terikat sederhana, pakaiannya rumahan, tapi rapi. Sikapnya tidak canggung, tidak ragu. Ia menyingkir sedikit memberi jalan, dan Sandi masuk seolah itu tempat yang sudah dikenalnya. Rina menahan napas, merasa ada sesuatu yang runtuh perlahan di dalam dadanya. Belum sempat Rina mencerna pemandangan itu, seorang anak kecil berlari keluar, tertawa riang. Anak itu, Arif, langsung memeluk kaki Sandi dengan akrab. "Om Sandi," serunya nyaring. Sandi tertawa, mengacak rambut anak itu dengan gerakan yang begitu alami, begitu hangat, seperti kebiasaan yang telah diulang berkali-kali. Rina memalingkan wajah sesaat, merasa pandangannya kabur. Ini bukan adegan mesra seperti yang ia takutkan, tapi justru itulah yang membuatnya lebih sakit. Tidak ada sentuhan terlarang,
tidak ada rahasia yang mencolok. Yang ada adalah keakraban, keterlibatan, kehadiran Sandi di ruang hidup orang lain yang seharusnya tidak ia masuki. Lisa keluar lagi membawa minuman, menyerahkannya pada Sandi sambil berbicara pelan. Rina tidak bisa mendengar kata-kata mereka, tapi bahasa tubuh itu cukup jelas, nyaman, saling memahami. Rina menyadari, Lisa bukan sekadar orang yang ditemui sesekali. Ia adalah seseorang yang menerima Sandi dalam keseharian, dengan segala perannya. Tubuh Rina mulai bergetar. Bukan karena marah, tapi karena hancur. Ia merasa seperti berdiri di luar rumahnya sendiri, menonton seseorang menjalani versi lain dari kehidupan yang seharusnya ia miliki. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak mengusapnya. Ia tidak ingin terlihat kuat di hadapan dirinya sendiri. Rina menyalakan mesin mobil perlahan, takut suaranya menarik perhatian. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Jalan pulang terasa lebih panjang, lebih sunyi. Setiap lampu jalan yang dilewati seperti menyorot ulang adegan tadi. Tawa Arif, senyum Lisa, tangan Sandi yang mengusap rambut anak itu. Di rumah, Rina masuk dan mengunci pintu. Ia bersandar di belakangnya, tubuhnya meluncur turun hingga duduk di lantai. Tangannya dingin, napasnya pendek-pendek. Ia tidak menangis terseduh. Air mata hanya mengalir, tenang tapi deras, seperti sesuatu yang telah lama ditahan akhirnya menemukan jalan keluar. Ini bukan tentang perempuan lain semata. Ini tentang ruang yang direbut diam-diam. Tentang kebohongan yang tidak berbentuk kata kasar, melainkan waktu, perhatian, dan kehadiran. Rina menyadari, ia tidak lagi bertanya apakah Sandi berbohong. Ia bertanya sejauh apa kebohongan itu telah hidup. Malam itu, Sandi mengirim pesan singkat, "Aku lembur. Jangan tunggu." Rina membaca pesan itu dengan mata kosong. Ia tidak membalas. Untuk pertama kalinya, ia memilih diam bukan karena takut bertanya, melainkan karena tidak yakin masih ingin mendengar jawabannya. Rina berbaring di ranjang tanpa mengganti pakaian. Tubuhnya masih gemetar, pikirannya kosong dan penuh sekaligus. Di dalam keheningan itu, sebuah keputusan kecil terbentuk. Ia tidak akan menghentikan pencarian ini. Bukan untuk menyerang, bukan untuk menghakimi. Tapi karena sekarang, yang dipertaruhkan bukan lagi pernikahannya, melainkan keberaniannya untuk tidak membohongi diri sendiri. Pagi datang tanpa sisa air mata, tapi bukan berarti luka Rina mengering. Ia bangun dengan mata sembab yang sudah ia latih untuk disamarkan. Air dingin, napas panjang, gerakan yang efisien. Tubuhnya masih mengingat gemetar semalam. Namun pikirannya kini terasa dingin, seperti permukaan kaca yang menahan retak agar tak terdengar. Sandi pulang menjelang siang. Wajahnya terlihat lelah, rambutnya sedikit berantakan. Ia menyapa Rina dengan nada biasa, seolah hari-hari mereka tak pernah bergeser dari rel yang sama. Rina menyambut dengan anggukan singkat, menahan diri untuk tidak menatap terlalu lama. "Proyeknya kacau," kata Sandi sambil membuka sepatu. "Ternyata harus bolak-balik ketemu klien." Rina mengangguk lagi. "Oh." Sandi berhenti sejenak, menoleh. "Kamu kenapa? Kok dingin?" Pertanyaan itu mengandung nada curiga tipis, tapi juga kebiasaan lama, seolah setiap perubahan Rina harus segera diberi label. Rina memilih jawaban yang aman. "Capek." "Capek apa?" Sandi mendekat. Nada suaranya terdengar lebih keras dari perlu. "Hari ini banyak kerjaan," jawab Rina singkat. Sandi menghela napas, lalu tertawa kecil. "Kamu terlalu sensitif, deh. Aku ini lagi berjuang buat kita." Kalimat itu jatuh tanpa ia sadari sebagai penutup percakapan. Rina tidak membalas. Ia melangkah ke dapur, menyalakan kompor, melakukan hal-hal kecil agar tangannya sibuk. Menarik diri ternyata lebih melelahkan daripada berdebat. Tapi Rina tahu, jika ia membuka mulut sekarang, yang keluar bukan pertanyaan, melainkan pecahan yang belum siap ia kumpulkan. Siang itu, Bu Nur datang lagi. Rina tidak mengundang, tapi kehadiran ibunya terasa seperti jawaban bagi sesuatu yang belum ia ucapkan. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Bu Nur memandangi wajah Rina lama, lebih lama dari biasanya. "Kamu kurusan," katanya akhirnya. "Bukan badanmu, matamu." Rina tersenyum tipis.
Ibu selalu lebay. Bu Nur tidak ikut tersenyum. Kamu menarik diri. Kalimat itu membuat Rina terdiam. Ia tidak menyadari perubahan itu begitu terlihat. Bu Nur melanjutkan, suaranya tegas tapi penuh kehati-hatian. Dulu kalau ada apa-apa, kamu cerita sambil marah atau nangis. Sekarang kamu diam. Itu bukan tenang, Rin. Itu menahan. Rina menunduk. Ia merasa telanjang di hadapan ibunya, bukan karena ketahuan, tapi karena diingatkan. Aku nggak mau salah langkah, ucapnya pelan. Bu Nur menghela napas. Melindungi pernikahan itu penting. Tapi melindungi harga diri itu wajib. Ia meraih tangan Rina, menggenggamnya. Kalau kamu terus membiarkan dirimu dipinggirkan, kamu akan lupa di mana tempatmu berdiri. Kata-kata itu tidak memerintahkan, tidak menuduh. Tapi ada tekanan yang jelas, sebuah dorongan agar Rina berhenti menyusut. Bu Nur tidak menanyakan detail. Ia tahu, ada kebenaran yang belum siap dikeluarkan. Namun ia tidak ingin anaknya terjebak menunggu tanpa pijakan. Malamnya, Sandi kembali dengan cerita yang sama. Rapat, klien, jadwal berubah. Rina mendengarkan tanpa bertanya. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya perih. Kebohongan itu kini terasa seperti rutinitas. Bukan karena besar kecilnya, tapi karena diucapkan dengan tenang, seolah tidak perlu lagi dibenarkan. Setelah Sandi tertidur, Rina bangun perlahan. Ia mengambil ponsel cadangan, membuka aplikasi pelacak. Kali ini, ia tidak terkejut melihat titik itu kembali berhenti di kawasan perumahan yang sama. Ia memotret layar, menyimpannya di folder tersembunyi. Tangannya stabil. Tidak ada gemetar seperti sebelumnya. Rina membuka kalender, mencatat waktu, durasi, dan pesan yang dikirim Sandi. Ia menyimpan tangkapan layar percakapan, bukan untuk mengikat Sandi dalam kesalahan, tapi untuk merangkai cerita yang selama ini terpotong. Setiap bukti kecil bukan senjata, melainkan kompas, penunjuk arah agar ia tidak tersesat oleh penjelasan yang terdengar masuk akal. Ia teringat Maya dan saran untuk mengamati. Kali ini, Rina mengerti maksudnya. Observasi bukan berarti pasif. Itu berarti menahan emosi agar pikiran bekerja jernih. Rina tidak ingin kebenaran muncul dalam bentuk ledakan. Ia ingin memahaminya utuh, meski itu berarti harus berjalan lebih lama di jalur yang menyakitkan. Sebelum kembali ke ranjang, Rina berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, mata yang lelah, bahu yang menegang. Aku masih di sini, bisiknya. Kalimat sederhana itu terasa seperti janji kecil. Rina mematikan lampu, berbaring dengan ponsel di sisi bantal. Tekanan batin itu tidak berkurang. Ia justru berubah bentuk. Kini bukan lagi ketakutan yang membekukan, melainkan kewaspadaan yang menuntut keteguhan. Rina tahu, setiap bukti yang ia kumpulkan akan mendekatkannya pada pilihan yang tak bisa dihindari. Dan meski belum siap menghadapinya, ia memilih melangkah, pelan, sunyi, dan berisiko. Rina mulai terbiasa hidup dengan dua lapisan kesadaran. Yang satu adalah rutinitas, memasak, bekerja, menyapa Sandi dengan nada netral. Yang lain adalah kewaspadaan yang terus menyala, mencatat setiap detail kecil tanpa terlihat mencurigakan. Sejak ia memutuskan mengumpulkan bukti, pikirannya tidak lagi berkabut oleh emosi semata. Namun pagi itu, sebuah pertemuan tak terduga membuat lapisan kedua itu bergetar lebih keras. Rina sedang mengantar dokumen ke kantor percetakan ketika ia melihat seorang perempuan berdiri di depan gedung seberang. Perempuan itu melambaikan tangan dengan ragu, lalu mendekat. Rina. Rina menoleh, sedikit terkejut. Iya, Dewi. Dewi tersenyum lega. Ia adalah rekan kerja Sandi yang pernah Rina temui sekilas di acara kantor. Perempuan itu ramah, berbicara lugas, dengan sikap netral yang tidak dibuat-buat. Aku hampir nggak yakin. Kamu ngapain kesini? Urusan kerja, jawab Rina singkat. Kamu? Nunggu ojek. Tadi lembur, kebiasaan. Dewi tertawa kecil, lalu berhenti. Sandi sering juga, ya, lembur sendirian. Kalimat itu meluncur ringan, tanpa niat apapun. Tapi bagi Rina, rasanya seperti pintu yang terbuka sedikit terlalu lebar. Sendirian? Ulangnya,
menjaga nada tetap santai. Iya. Maksudnya, kalau izin lapangan biasanya kan tim. Tapi Sandi sering ambil sendiri. Katanya biar cepat beres. Dewi mengangkat bahu. Aku sih mikirnya dia tipe yang mau repot sendiri. Rina mengangguk pelan. Ia tersenyum, bahkan sempat menimpali dengan candaan kecil agar percakapan tidak berubah arah. Namun di dalam kepalanya, kepingan-kepingan yang ia kumpulkan selama ini mulai menyusun pola yang lebih jelas. Ini bukan kebohongan yang lahir dari keadaan darurat. Ini pilihan yang diulang. Setelah berpisah dengan Dewi, Rina duduk di mobil beberapa menit tanpa menyalakan mesin. Ia membuka catatan di ponsel, tanggal, jam, lokasi. Izin lapangan sendirian, ketiknya. Tangannya tidak gemetar. Yang muncul justru rasa dingin yang tertata. Sandi telah menciptakan sistem kecil untuk menutupi jejaknya. Dan sistem itu berjalan cukup lama tanpa ia sadari. Malam itu, Sandi pulang lebih awal. Ia terlihat santai, bahkan sempat membantu Rina menyiapkan makan malam. Rina memperhatikan dengan jarak aman. Ia tidak lagi mencari tanda-tanda bersalah di wajah suaminya. Karena kini ia tahu, kebohongan yang sistematis jarang disertai rasa bersalah yang terlihat. Saat mereka duduk makan, ponsel Sandi bergetar di atas meja. Layar menyala sebentar sebelum ia membaliknya cepat-cepat. Gerakan itu singkat, tapi cukup untuk membuat Rina menegakkan punggungnya. Siapa? Tanya Rina, nadanya biasa. Kerjaan, jawab Sandi refleks. Ponsel itu bergetar lagi. Kali ini lebih lama. Sandi melirik sekilas, lalu berdiri. Aku angkat di luar, ya. Rina mengangguk. Ia mendengar suara Sandi di teras, berbicara pelan. Tidak ada tawa, tidak ada nada mesra. Tapi ada sesuatu yang lebih mengganggu, kebiasaan. Seolah panggilan itu sudah menjadi bagian dari ritmenya. Ketika Sandi kembali masuk, ponselnya ia letakkan di saku. Namun tak lama kemudian, layar kembali menyala di saku celananya, memancarkan cahaya kecil yang tak bisa sepenuhnya tersembunyi. Rina menangkap sekilas nama pengirim sebelum layar meredup. Lisa. Nama itu membuat perut Rina mengeras. Ini bukan pertama kalinya ia melihat nama itu, tapi ini pertama kalinya pesan datang saat Sandi ada di rumah, di ruang yang seharusnya menjadi milik mereka berdua. Rina menunduk, menyuap makanan yang tiba-tiba terasa hambar. Kamu kenal Lisa? Tanya Rina kemudian, memilih nada yang paling netral. Sandi berhenti mengunyah. Lisa yang mana? Rina mengangkat bahu. Nggak tahu. Tadi ada notif. Oh. Sandi tertawa kecil. Itu klien lama. Cerewet. Jam segini masih nanya. Penjelasan itu terdengar rapi, hampir terlalu siap. Rina mengangguk, seperti biasa. Tapi kali ini, kecemasannya berubah bentuk. Bukan lagi tentang lokasi atau jadwal, melainkan tentang ruang yang disusupi, waktu malam, waktu rumah, waktu ketika kebohongan seharusnya berhenti. Setelah Sandi tidur, Rina duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Ia membuka ponsel cadangan, mengecek riwayat lokasi hari itu. Sama seperti sebelumnya. Kawasan perumahan. Waktu yang konsisten. Pola yang tak bisa lagi diabaikan. Ia menambahkan satu catatan lagi, pesan dari Lisa saat di rumah. Rina menyadari, ia telah melewati titik di mana ia bisa meyakinkan diri bahwa ini semua kebetulan. Kebohongan itu terlalu rapi untuk disebut spontan. Dan kesadaran itu membawa tekanan baru. Jika ia terus diam, ia akan menjadi bagian dari sistem itu. Rina menutup ponsel, menarik napas panjang. Ia belum siap konfrontasi. Tapi satu keputusan kecil terbentuk di kepalanya malam itu. Ia tidak akan lagi berpura-pura tidak melihat. Mulai sekarang, setiap pesan, setiap izin, setiap penjelasan akan ia catat. Bukan untuk menjatuhkan Sandi, melainkan untuk memastikan bahwa saat ia harus memilih, ia melakukannya dengan mata terbuka. Catatan-catatan di ponsel Rina kini membentuk barisan tanggal yang rapi. Polanya semakin jelas, dan justru karena itu dadanya terasa semakin berat. Ia tidak lagi berharap menemukan kesalahan yang bisa dibantah, ia hanya berharap kenyataan berhenti bertambah. Pagi itu, titik di layar bergerak lebih lama dari biasanya sebelum berhenti di lokasi yang sama. Rina menatap peta, lalu menatap jam.
Sandi berangkat dengan alasan dinas singkat. Tidak ada koper. Tidak ada persiapan lama. Rina mengambil kunci mobil. Ia memarkir agak jauh seperti sebelumnya, memilih sudut jalan yang tertutup pohon ketapang. Dari sana, rumah itu terlihat jelas. Rumah Lisa. Pagar putih yang sama, halaman kecil yang bersih. Namun hari itu berbeda. Tidak ada tawa anak kecil. Tidak ada sapaan di teras. Yang ada adalah suara logam dan kayu, bunyi palu dipukul berulang. Rina melihat ke atas. Sandi berdiri di atap rumah itu, mengenakan kaos dan celana kerja. Tangannya cekatan, bergerak akrab dengan genting dan rangka kayu. Ia bukan tamu. Ia bukan orang yang sekadar mampir. Ia tahu persis bagian mana yang perlu dibenahi. Lisa berdiri di bawah, sesekali mengangkat wajah, menyerahkan paku, berbicara singkat. Gerak-gerik mereka efisien, selaras, seperti pasangan yang sudah memahami ritme satu sama lain. Rina merasakan tenggorokannya mengencang. Ini bukan lagi tentang kebohongan waktu atau lokasi. Ini tentang keterlibatan. Tentang tenaga, perhatian, dan tanggung jawab yang diberikan Sandi pada rumah orang lain, hal-hal yang seharusnya menjadi milik keluarganya sendiri. Ia memalingkan wajah, menutup mata sejenak. Saat membukanya kembali, pemandangan itu masih ada. Nyata. Tidak berubah oleh keinginannya. Rina menyalakan mesin mobil dan pergi sebelum lututnya benar-benar lemas. Di perjalanan pulang, pikirannya kosong, tapi dadanya penuh. Ia teringat atap rumahnya sendiri yang pernah bocor tahun lalu. Sandi saat itu berjanji akan memperbaikinya akhir pekan depan. Akhir pekan itu tak pernah datang. Sesampainya di rumah, Rina duduk di ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Sore merambat menjadi senja. Ponselnya bergetar. Pesan dari Sandi, masih di lapangan. Pulang agak malam. Rina membaca tanpa emosi. Ia tidak membalas. Ia tidak lagi mencari penjelasan. Ketukan pintu terdengar. Rina bangkit perlahan dan membuka pintu. Pak RT Budi berdiri di sana, membawa map tipis. Wajahnya ramah, tapi sorot matanya menyimpan kehati-hatian yang khas orang lingkungan. Sore, Bu Rina. Sapanya. Maaf ganggu. Ini soal data warga. Rina mempersilakan masuk. Mereka duduk sebentar, membahas hal-hal administratif yang tak penting bagi Rina saat itu. Namun sebelum berpamitan, Pak RT Budi tampak ragu sejenak, lalu berkata, "Oh iya, Bu, suaminya rajin, ya." Rina menoleh. Maksudnya? Sering kelihatan di kawasan perumahan sebelah, lanjut Pak RT Budi, seolah memastikan ucapannya tidak terdengar menuduh. Hampir tiap hari. Saya kira pindah proyek ke sana. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi menghantam tepat di tengah kesadaran Rina. Hampir tiap hari. Ulangnya. Iya. Orang-orang juga sudah familiar. Jawab Pak RT Budi jujur. Bukan apa-apa, cuma ngasih tahu. Kalau ada perubahan data domisili atau apa, nanti tinggal lapor. Rina tersenyum tipis, mengangguk, lalu mengantar Pak RT Budi sampai pintu. Begitu pintu tertutup, ia bersandar di belakangnya. Nafasnya pendek. Ada sesuatu yang retak, bukan meledak. Seperti kaca yang ditekan perlahan hingga retaknya tak bisa disembunyikan lagi. Hampir tiap hari. Artinya, kehidupan Sandi di sana bukan sisipan. Itu rutinitas. Dan jika demikian, lalu apa posisinya di sini? Pertanyaan itu tidak terdengar dramatis, tapi menggerogoti. Rina berjalan ke kamar, duduk di tepi ranjang, memandangi sisi kosong yang sering ia tinggalkan untuk Sandi. Ia teringat semua kompromi kecil yang pernah ia buat. Tidak bertanya, tidak menuntut, menunggu. Ia mengira itu bentuk kedewasaan. Kini ia bertanya-tanya apakah itu justru penghapusan diri. Malam itu, Rina membuka ponsel cadangan dan menyimpan satu bukti lagi. Foto atap rumah Lisa yang sempat ia ambil dari kejauhan. Ia menutup galeri, meletakkan ponsel di sampingnya. Tangannya tidak gemetar. Yang terasa justru kelelahan yang dalam. Saat Sandi pulang larut, Rina sudah berbaring menghadap dinding. Sandi berbisik pelan, bertanya apakah Rina sudah tidur. Rina tidak menjawab. Bukan karena ingin menghukum, tapi karena tidak tahu lagi bagaimana bersikap sebagai istri ketika perannya sendiri mulai kabur.
Dalam gelap, Rina membuka mata. Tekanan lebih lama. Jika Sandi telah membangun peran di rumah orang lain, apakah masih ada ruang yang utuh untuknya di rumah ini? Dan jika tidak, sampai kapan ia akan terus berpura-pura tidak tersingkir? Pertanyaan itu tidak lagi bisa disimpan. Setelah malam-malam panjang yang diisi keheningan dan catatan sunyi, Rina tahu satu-satunya cara bertahan adalah berbicara, bukan dengan amarah, tapi dengan kehati-hatian. Ia memilih pagi Minggu, saat rumah tidak dikejar jam kerja dan Sandi terlihat lebih santai. Rina menyiapkan sarapan seperti biasa, menyusun piring rapi, menunggu momen ketika suasana cukup netral untuk membuka percakapan tanpa memicu pertahanan. "Sandi," ucap Rina pelan ketika mereka duduk berhadapan. "Aku mau tanya sesuatu." Sandi mengangkat wajah, mengunyah pelan. "Kenapa? Kamu sering ke kawasan perumahan sebelah, ya?" Rina menatap piringnya, bukan wajah Sandi. Ia sengaja memilih nada datar, seolah bertanya tentang rute jalan, bukan kehidupan lain. Sandi berhenti makan. "Siapa bilang?" "Beberapa orang lihat," jawab Rina jujur, tanpa menyebut siapa. "Aku juga lihat." Ada jeda. Sandi tersenyum kecil, bukan hangat, tapi defensif. "Oh itu, kamu maksud rumah klien lama?" Rina mengangguk. "Iya." "Rin, kamu tahu kan aku sering bantu orang? Apalagi kalau masih ada urusan teknis. Masa itu dipermasalahkan?" Rina mengangkat wajahnya. "Bukan soal bantu, tapi hampir tiap hari." Sandi tertawa pendek. "Hampir tiap hari menurut siapa? Menurut kamu yang sekarang gampang curiga." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Rina duga. Ia menahan napas, berusaha tidak terpancing. "Aku cuma butuh kejelasan." "Kejelasan apa?" Sandi meletakkan sendoknya. Nada suaranya meninggi sedikit, cukup untuk mengubah arah percakapan. "Kamu berubah, Rin. Dingin. Sedikit-sedikit curiga. Aku pulang capek, bukannya disambut, malah diinterogasi." Rina membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia merasakan pergeseran, pembicaraan yang semula ia kendalikan kini berbalik menyorot dirinya. "Aku nggak berniat menginterogasi." "Tapi kamu melakukannya," potong Sandi cepat. "Kamu lihat aku ngobrol sama orang, langsung mikir macam-macam. Kamu sadar nggak, sikap kamu bikin aku males cerita." Kata males itu membuat Rina menunduk. Ia teringat semua malam ia menunggu, semua pesan singkat yang ia jawab dengan sabar. Ia ingin berkata bahwa dinginnya bukan tanpa sebab. Tapi saat itu, Sandi sudah melangkah lebih jauh. "Kamu terlalu curiga," lanjutnya. "Dan kamu jadi dingin. Rumah ini jadi nggak nyaman. Aku kerja buat kita, Rin. Tapi kamu bikin aku merasa selalu salah." Rina merasakan dadanya mengencang. Ada bagian dari dirinya yang ingin membela diri, menyebut bukti, menyebut pola. Tapi bagian lain, yang lebih lelah, mulai bertanya-tanya apakah ia memang telah berubah terlalu jauh. Ia membenci perasaan itu. Rasa bersalah yang muncul bukan karena kesalahan yang ia lakukan, melainkan karena reaksi atas perlakuan yang ia terima. "Aku cuma pengen jujur," ucap Rina lirih. "Jujur atau curiga?" Sandi menatapnya tajam. Bedanya tipis. Percakapan itu berakhir tanpa penyelesaian. Sandi berdiri, mengambil ponselnya, lalu keluar rumah dengan alasan ingin menenangkan diri. Pintu tertutup lebih keras dari biasanya. Rina duduk sendirian di meja makan, memandangi sarapan yang tak tersentuh. Siang itu, rasa bersalah menempel di Rina seperti kabut. Ia membersihkan rumah lebih lama dari perlu, mengulang gerakan yang sama, seolah kebersihan bisa meredakan konflik. Ia mengingat nada suaranya sendiri. Apakah terlalu dingin? Apakah ia salah memilih kata? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar, menggerogoti keyakinannya yang sudah rapuh. Rina membuka ponsel cadangan, melihat catatan-catatan yang ia kumpulkan. Tanggal, lokasi, pesan. Semua itu nyata. Tapi rasa bersalah membuatnya meragukan interpretasinya sendiri. Ia menyadari betapa mudahnya kebohongan bekerja bukan dengan menyangkal fakta, melainkan dengan mengaburkan perasaan korban. Malamnya, Sandi pulang seperti biasa,
bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Rina menanggapi dengan sikap yang sama. Di antara mereka ada jarak yang tak diucapkan, tapi terasa. Saat ponsel Sandy bergetar, Rina refleks menoleh, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Ia tidak ingin dianggap mengawasi. Sebelum tidur, Rina duduk di tepi ranjang, memeluk lutut. Ia merasa bersalah karena bertanya, bersalah karena diam, bersalah karena merasa sakit. Ia mulai menyadari pola yang lebih berbahaya dari kebohongan itu sendiri. Ia perlahan diyakinkan bahwa reaksinya lah masalahnya. Rina mengambil ponsel cadangan, lalu mematikannya. Bukan untuk berhenti mengamati, melainkan untuk memberi dirinya jeda. Tekanan batin itu kini berubah menjadi keputusan kecil yang berisiko. Untuk sementara, ia akan berhenti mengonfrontasi. Bukan karena ia percaya, tapi karena ia perlu menjaga kewarasannya di tengah pusaran rasa bersalah yang bukan sepenuhnya miliknya. Keputusan untuk berhenti mengonfrontasi tidak membuat Rina lebih tenang. Justru sebaliknya, hening memberi ruang bagi dugaan tumbuh liar. Ia bangun pagi dengan perasaan menggantung, seperti berdiri di tepi kolam gelap tanpa tahu seberapa dalam. Rina tahu satu hal. Ia perlu melihat Lisa dengan matanya sendiri. Bukan untuk menuduh, bukan untuk menyerang. Hanya untuk mengerti. Ia memilih siang hari, saat alasan kunjungan bisa tampak wajar. Rina membawa sekotak kue, bukan simbol damai, melainkan perisai kesopanan. Di kawasan perumahan itu, ia memarkir motor sedikit jauh, menata napas sebelum berjalan mendekat. Rumah itu terlihat biasa saja. Terawat. Tenang. Terlalu tenang untuk menjadi pusat gelisahnya. Lisa membuka pintu dengan senyum cepat yang tampak tulus di permukaan. Rambutnya rapi, kaos sederhana, celana rumah. Tidak ada kesan dramatis yang Rina bayangkan. Justru itu yang membuat dadanya semakin berat. "Maaf, saya Rina," ucapnya, memilih memperkenalkan diri tanpa embel-embel. "Istri Sandy." Wajah Lisa berubah sekilas, hanya sekejap. Seperti layar yang tersentuh angin. Lalu kembali ke senyum semula. "Oh, silakan masuk," katanya lembut. "Sandy pernah cerita." Kalimat itu jatuh seperti kerikil kecil, menimbulkan riak yang tak terlihat. Rina masuk, duduk di kursi tamu. Ia mengamati detail. Foto seorang anak di dinding, mainan kecil di sudut ruangan, gelas-gelas yang tersusun rapi. Kehidupan yang berjalan. Bukan sekadar persinggahan. "Ada perlu apa?" tanya Lisa sambil menuang air. Rina meletakkan kotak kue di meja. "Saya cuma ingin mengenal. Saya dengar Sandy sering membantu di sini." Lisa tertawa kecil. "Iya, saya janda. Banyak hal yang saya nggak bisa urus sendiri. Atap bocor, listrik, hal-hal teknis. Sandy baik sekali." Kata baik itu diucapkan dengan nada yang ambigu, bukan memamerkan, bukan merendahkan. Rina menangkapnya sebagai kebiasaan. Seolah kebaikan itu telah menjadi rutinitas, bukan kejutan. "Seringnya?" Rina bertanya, suaranya dijaga tetap datar. "Kadang," jawab Lisa cepat. Lalu menambahkan, "kalau memang perlu. Saya nggak enak juga sering minta." Rina mengangguk. Ia memperhatikan cara Lisa menghindari tatapannya, lalu kembali menatap dengan senyum yang terlalu terlatih. Tidak ada kebohongan telanjang, tapi ada celah-celah kecil di antara kata. Ketika Rina menyebut bahwa Sandy kerap pulang larut karena dinas, Lisa mengangguk terlalu cepat. "Oh, iya. Dia sibuk," katanya. "Saya selalu bilang ke dia, jangan sampai istrinya salah paham." Kalimat itu terdengar seperti pembelaan. Bukan untuk Rina, melainkan untuk perannya sendiri. Rina merasakan sesuatu yang lebih halus dari perselingkuhan, ketergantungan. Bukan hanya soal bantuan fisik, melainkan kehadiran yang konsisten. Sandy tidak sekadar singgah, ia menjadi poros. "Anak ibu lucu," kata Rina, menunjuk foto. "Arif," jawab Lisa, senyumnya melunak sungguhan kali ini. Dia senang kalau ada yang bantu-bantu di rumah. "Sandy. Om Sandy juga baik ke dia." "Om Sandy." Rina menelan ludah. Ia membayangkan suara kecil yang memanggil, keakraban yang tumbuh tanpa disadari. Ketergantungan emosional sering menyamar sebagai kebaikan yang berulang. Rina merasakannya,
Sebuah simpul yang diikat pelan-pelan. Percakapan berlanjut ringan. Terlalu ringan. Lisa bercerita tentang kesulitan mengurus rumah sendirian, tentang rasa capek yang tidak selalu bisa dibagi. Rina mendengarkan, bukan karena empati semata, melainkan untuk menakar batas. Di sela cerita, Lisa menyebut Sandy sebagai orang yang bisa diandalkan. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Saat pamit, Lisa menggenggam tangan Rina sebentar. Terima kasih sudah datang. Saya harap tidak ada salah paham. Rina tersenyum. Saya juga. Di luar, panas siang memukul wajahnya. Rina berjalan menjauh dengan langkah yang terasa asing. Ia tidak marah. Tidak juga lega. Yang ia rasakan adalah kesadaran baru. Ada hubungan yang tumbuh bukan lewat rahasia gelap, melainkan lewat kebiasaan terang, dan itu lebih sulit dipatahkan. Di perjalanan pulang, ponselnya bergetar. Pesan dari Sandy. Kamu kemana? Rina berhenti sejenak di pinggir jalan. Jarinya menggantung di atas layar. Ia bisa berbohong. Ia bisa jujur. Keduanya berisiko. Ia memilih menulis. Keluar sebentar. Keputusan kecil itu membuat dadanya berdebar. Bukan karena dusta, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia menyimpan sesuatu bukan untuk melindungi rumah tangga, melainkan untuk melindungi dirinya sendiri. Keputusan kecil Rina untuk menyimpan sebagian kebenaran mulai menuntut harga. Sejak pertemuannya dengan Lisa, rumah terasa lebih sempit, seolah setiap sudut menyimpan pertanyaan yang tak terucap. Sandy tetap pulang seperti biasa, lelah, membawa cerita proyek, dan Rina tetap menyambut dengan sikap yang tampak normal. Tapi di dalam dirinya, ada jarak yang mengeras. Ia tidak lagi menunggu penjelasan. Ia menunggu bukti yang tak bisa diputarbalikkan. Kesempatan itu datang tanpa direncanakan. Siang itu, Sandy mengajak Rina, sekadar mampir, ke kawasan perumahan tempat ia sering bekerja. Alasannya sederhana, mengambil alat yang tertinggal. Rina mengangguk, menahan napas. Mobil berhenti di depan rumah Lisa. Pintu terbuka, dan Lisa menyapa dengan senyum yang sama, manis, rapi, ambigu. Rina turun, berdiri di ambang, mencoba bersikap sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Arif berlari keluar dari dalam rumah. Anak itu memeluk kaki Sandy dengan spontanitas yang membuat Rina terpaku. Ayah, seru Arif lantang, tanpa ragu, tanpa sadar. Waktu seperti tersentak. Sandy membeku. Lisa tersenyum kaku, tangannya refleks meraih bahu Arif. Arif, jangan begitu, katanya cepat, suaranya terlalu tinggi. Itu Om Sandy. Arif menatap bingung. Tapi ayah yang bantuin Arif bikin layang-layang, katanya polos. Ayah yang benerin sepeda. Rina merasakan sesuatu runtuh di dadanya, bukan amarah, melainkan kesadaran yang pahit dan terang. Ia menatap Sandy. Wajah suaminya pucat, matanya berkelit. Tidak ada lagi ruang untuk dalih kecil. Ambil saja alatnya, kata Rina pelan. Suaranya stabil, hampir asing bagi dirinya sendiri. Di perjalanan pulang, mobil sunyi. Sandy menggenggam setir terlalu kuat. Rina menatap jalan, membiarkan keheningan menekan. Ia tahu jika ia berbicara sekarang, suaranya akan retak. Ia memilih menunggu sampai rumah. Begitu pintu tertutup, Sandy menarik napas panjang. Rin, katanya, itu cuma salah panggil. Anak kecil. Rina menoleh. Anak kecil tidak memanggil tanpa kebiasaan, jawabnya. Itu tidak terjadi sekali. Sandy mengusap wajah. Oke. Aku sering ke rumah Lisa. Akunya akhirnya. Aku bantu-bantu. Dia butuh. Tapi jangan bilang aku selingkuh. Aku nggak pernah macam-macam. Kata selingkuh digantung seperti tuduhan yang ditolaknya mentah-mentah. Rina duduk perlahan. Ia tidak merasa menang. Ia merasa kosong. Jadi kamu menghabiskan waktumu di sana, kata Rina, memilih kata dengan hati-hati. Menjadi tempat bergantung. Menjadi sosok yang dipanggil ayah. Itu berlebihan, Sandy membantah cepat. Aku cuma bantu. Kamu tahu aku orangnya nggak enakan. Masa aku tinggalin janda sama anak kecil? Rina mengangguk pelan. Aku tidak menuduhmu tidur dengan siapapun, katanya.
Aku bicara tentang kehadiran. Tentang perhatian. Tentang peran yang kamu ambil. Sandi terdiam. Ia tampak kesal, bukan menyesal. Kamu terlalu membesar-besarkan, katanya akhirnya. Kamu dingin akhir-akhir ini. Aku butuh merasa dibutuhkan. Kalimat itu menusuk. Rina merasakan rasa bersalah yang familiar. Rasa bersalah yang bukan sepenuhnya miliknya, tapi selama ini ia pikul. Ia menarik napas, merasakan denyut di pelipisnya. Dibutuhkan oleh siapa? Tanyanya pelan. Sandi tidak menjawab. Keheningan kembali turun. Kali ini lebih berat. Rina berdiri, berjalan ke kamar. Ia menutup pintu tanpa membanting. Di depan cermin, ia menatap dirinya sendiri. Mata yang lelah, rahang yang menegang. Di titik itu, Rina menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari. Pengkhianatan tidak selalu berwujud sentuhan terlarang. Kadang ia hadir sebagai peran yang direbut perlahan, sebagai kebiasaan yang menggeser pusat rumah. Rasa sakitnya sama, bahkan lebih tajam karena disangkal. Malam itu, Rina membuka catatan kecil yang selama ini ia simpan. Tanggal, jam, lokasi. Ia menambahkan satu baris baru. Arif memanggil Sandi ayah. Tangannya bergetar, tapi tulisannya tegas. Ia belum memutuskan apa-apa. Namun untuk pertama kalinya, ia berhenti mempertanyakan perasaannya sendiri. Dan di ujung halaman, ia menulis satu kalimat pendek, bukan ancaman, bukan tuntutan, melainkan pengingat. Ini bukan sekadar bantuan. Menutup buku itu, Rina tahu tekanan batinnya telah berubah bentuk. Bukan lagi takut kehilangan, melainkan takut kehilangan dirinya sendiri jika ia terus membiarkan batas dilanggar. Catatan kecil itu kini terasa lebih berat setiap kali Rina menyentuhnya. Bukan karena isinya bertambah, melainkan karena setiap baris menuntut konsekuensi. Setelah pengakuan setengah hati Sandi dan pembelaannya yang tak kunjung runtuh, Rina hidup dalam jeda, antara bertahan dan melepaskan. Ia tetap menjalani hari, memasak, menyapu, menjawab pesan seperlunya. Namun di balik rutinitas itu, ia menunggu satu hal. Kebenaran berdiri tanpa ia dorong. Kebenaran itu datang dari arah yang tidak ia kendalikan. Sore itu, Sandi pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Ia meletakkan tas kerja dengan kasar, lalu berdiri lama di ruang tamu seolah rumah itu mendadak asing. Rina menatapnya dari dapur, membaca bahasa tubuh yang selama ini ia hafal. "Ada apa?" tanya Rina, suaranya netral. Sandi menghembuskan napas. "Pak Herman manggil aku ke kantor," katanya singkat. Nama itu membuat Rina menegakkan punggung. Pak Herman, atasan Sandi, orang yang beberapa kali menelpon rumah dan tanpa sengaja membuka celah kebohongan. Rina tidak bertanya lebih jauh. Ia menunggu. Dia tanya soal laporan dinas. Lanjut Sandi, berjalan mondar-mandir. Ada ketidaksesuaian. Katanya jadwal lapangan aku nggak sinkron sama catatan proyek. Rina merasakan denyut kecil di dadanya. Bukan senang, bukan lega. Hanya kepastian yang akhirnya menemukan suaranya. Terus. Rina mendorong pelan. Sandi mengusap tengkuk. "Aku jelasin. Ada perubahan mendadak. Tim lain butuh bantuan. Biasalah, administratif." Rina menatapnya. Dan Pak Herman percaya. Sandi berhenti. "Dia minta aku bersihin laporan. Teguran lisan," katanya, berusaha terdengar santai. "Nggak besar." Nada itu, mengecilkan, adalah nada yang sama ketika ia menolak menyebut perbuatannya sebagai pengkhianatan. Rina menyadari sesuatu. Sandi tidak sedang takut kehilangan pekerjaan. Ia takut kehilangan kendali atas narasinya sendiri. Malam turun dengan cepat. Saat makan malam, Sandi lebih banyak bicara. Anehnya, tentang hal-hal remeh. Tentang proyek, tentang rekan kerja. Rina mendengarkan, mencatat perubahan. Ia melihat bagaimana kebohongan yang disusun rapi mulai rapuh, tapi ego Sandi menahannya agar tidak runtuh. Ponsel Sandi bergetar. Ia menoleh sekilas, lalu membalik layar. Gerakan kecil, tapi bagi Rina, itu sudah cukup. Ia tidak bertanya. Ia bangkit, mengambil piring, menuju dapur. Di sana, Rina duduk sendirian. Ia membuka catatan kecilnya,
menambahkan satu baris baru. Pak Herman, laporan dinas bermasalah. Tangannya tidak lagi gemetar. Keputusan bukan lagi soal bukti. Bukti telah berdiri sendiri. Keputusan kini soal dirinya. Keesokan harinya, Rina menemui Bu Nur. Tetangganya itu menyambut dengan tatapan yang langsung menangkap kegamangan. Tanpa banyak basa-basi, Bu Nur menuangkan teh dan duduk di hadapan Rina. "Wajahmu capek," kata Bu Nur, bukan bertanya. Rina mengangguk. "Saya sedang menimbang," jawabnya pelan. Bu Nur menatapnya lama. "Menimbang itu perlu. Tapi jangan terlalu lama. Harga diri bukan benda yang bisa disimpan di rak, Rin. Kalau terlalu lama dibiarkan, bisa rusak." Kata-kata itu tidak menggurui. Ia datang sebagai cermin. Rina pulang dengan langkah yang lebih pasti, meski dadanya terasa sesak. Di rumah, Sandi sedang menelepon. Suaranya meninggi, nada defensif yang Rina kenal. Ia menyebut kesalahpahaman, niat baik, dibesar-besarkan. Ketika menutup telepon dan menyadari Rina berdiri di ambang pintu, Sandi terdiam. "Kamu dengar?" tanyanya. "Cukup," jawab Rina. Mereka duduk berhadapan. Rina tidak mengangkat suara. "Kamu ditegur karena laporan palsu," katanya. "Kamu menghabiskan waktu di tempat lain, mengambil peran di hidup orang lain, lalu pulang ke rumah ini seolah tidak ada yang berubah." Sandi menggeleng. "Aku nggak jahat," katanya keras. "Aku cuma ego," potong Rina. Suaranya tetap rendah. "Kamu membela diri bukan karena benar, tapi karena tidak mau mengakui salah." Kata itu menghantam lebih keras dari teriakan. Sandi terdiam, lalu berdiri. "Kamu mau aku apa?" tanyanya, tersinggung. "Mengaku selingkuh padahal tidak." Rina berdiri juga. "Aku mau kamu mengakui bahwa kamu mengkhianati batas," katanya. "Dan kalau kamu tidak bisa, aku harus melindungi batasku sendiri." Malam itu, Rina mengemas beberapa dokumen penting ke dalam map. Akta, buku tabungan, salinan catatan. Ia tidak pergi. Belum. Tapi ia menyiapkan jalur. Keputusan terberat dalam hidupnya tidak akan datang sebagai ledakan. Ia datang sebagai kesiapan yang sunyi. Sebelum tidur, Rina menatap langit-langit. Tekanan batin itu kini berubah menjadi keteguhan yang menakutkan. Ia tahu, setelah ini, tidak ada lagi kembali ke pura-pura. Dan untuk pertama kalinya, ketakutannya bukan kehilangan Sandi, melainkan kehilangan keberanian jika ia menunda satu hari lagi. Malam itu, rumah terasa seperti ruang sidang tanpa hakim. Rina duduk di meja makan dengan map coklat di hadapannya. Map yang selama beberapa hari terakhir ia siapkan dalam diam. Keputusan yang ia rawat kini berdiri, menuntut untuk diucapkan. Sandi baru pulang, wajahnya lelah dan tegang sejak teguran di kantor. Ia meletakkan tas, menatap map itu dengan curiga. "Ada apa?" tanya Sandi, nadanya waspada. Rina menarik kursi di depannya. "Kita perlu bicara. Sekarang." Sandi duduk, menyandarkan punggung, seolah bersiap untuk membela diri. Rina membuka map itu pelan, tidak dramatis, tidak terburu-buru. Ia mengeluarkan lembaran cetak peta lokasi, tanggal dan jam yang tersusun rapi, tangkapan layar pesan yang ditandai waktu, catatan kecil yang selama ini ia jaga. Tangannya tenang, detak jantungnya tidak. "Ini GPS koper," kata Rina. "Ini jadwal dinas yang kamu laporkan. Ini catatan dari Pak Herman tentang ketidaksesuaian. Ini pesan dari Lisa, jamnya saat kamu bilang sedang di luar kota." Sandi menatap kertas-kertas itu, lalu tertawa pendek. "Kamu ngawur," katanya. "Masang GPS? Itu keterlaluan. Lebih keterlaluan dari berbohong berbulan-bulan." Rina menatapnya lurus. "Kamu bilang dinas luar kota. Faktanya, hampir setiap hari kamu ada di kawasan yang sama. Rumah yang sama." Sandi berdiri mendadak. Kursi berderit. "Aku sudah bilang. Aku bantu. Kamu bikin ini seolah-olah aku penjahat." Rina ikut berdiri. "Aku tidak menyebutmu penjahat," katanya. Suaranya tetap rendah. "Aku menyebutmu tidak jujur." Sandi menggeleng, berjalan mondar-mandir. "Kamu nggak ngerti tekananku. Di kantor, di rumah, kamu dingin.
Aku cuma ingin berguna. Aku cuma mengambil peran yang bukan milikmu, potong Rina. Kamu membangun kebiasaan di hidup orang lain sampai anaknya memanggilmu ayah. Sandi berhenti. Wajahnya memerah. Itu salah panggil, bentaknya. Anak kecil. Anak kecil tidak mengarang kebiasaan, balas Rina. Kebiasaan dibangun oleh kehadiran. Keheningan jatuh. Lalu Sandi meledak, bukan dengan tangis, melainkan kemarahan yang dibungkus harga diri. Jadi sekarang aku diadili di rumah sendiri. Katanya keras. Harga diriku diinjak-injak. Kamu bongkar semua ini untuk apa? Untuk menang. Rina menggeleng pelan. Aku tidak mencari kemenangan, katanya. Aku mencari keselamatan. Sandi tertawa pahit. Keselamatan dari apa? Aku tidak selingkuh. Pengkhianatan tidak selalu tentang tubuh, jawab Rina. Kadang tentang waktu, tentang perhatian, tentang kejujuran. Dan kamu mengambil semuanya dari rumah ini. Sandi menyandarkan tangan ke meja, napasnya berat. Ini semua karena keadaan, katanya, berusaha merasionalisasi. Kalau kamu lebih hangat, kalau kantor tidak seberantakan itu. Rina mengangkat tangan. Berhenti, katanya. Aku tidak akan memikul alasanmu. Ia menutup map itu, bukan sebagai tanda selesai, melainkan sebagai tanda keputusan. Aku sudah cukup berdiam, lanjutnya. Aku sudah cukup meragukan perasaanku sendiri. Sandi menatapnya, matanya keras. Kamu mau apa? Rina menarik napas panjang. Kata-kata itu terasa tajam di lidah, tapi juga membebaskan. Aku memilih berpisah, katanya. Aku memilih menceraikanmu. Kata itu jatuh, berat, tak bisa ditarik. Sandi terdiam beberapa detik, lalu tertawa. Kali ini kosong. Kamu serius? Tanyanya. Gara-gara ini. Bukan gara-gara satu hal, jawab Rina. Gara-gara pola. Gara-gara kebohongan yang kamu rawat. Gara-gara aku mengecil untuk menampung egomu. Sandi menggeleng cepat. Kamu hancurkan rumah tangga ini, katanya, menuding. Kamu akan menyesal. Rina merasakan nyeri singkat, bukan karena ancaman, melainkan karena ia tahu tuduhan itu akan tinggal lama. Mungkin, katanya jujur. Tapi aku akan menyesal lebih besar jika aku tinggal. Ia berjalan ke kamar, mengambil tas kecil yang telah ia siapkan. Tidak banyak, dokumen, pakaian seperlunya. Sandi mengikutinya. Kata-kata berhamburan, pembelaan, kemarahan, permohonan setengah hati. Rina tidak menanggapi. Setiap langkahnya adalah pengukuhan. Di ambang pintu, Rina berhenti. Ia menoleh. Aku tidak mengusirmu malam ini, katanya. Aku hanya mengambil jarak. Besok kita bicarakan dengan kepala dingin. Sandi berdiri kaku. Kemana kamu pergi? Ke tempat yang aman, jawab Rina. Untukku. Ia melangkah keluar. Malam menyambut dengan udara dingin yang terasa jujur. Tekanan batin itu kini berubah menjadi rasa takut yang berbeda. Takut akan langkah berikutnya, takut akan reaksi dunia. Namun di balik itu, ada sesuatu yang lama hilang. Kelegaan tipis karena akhirnya memilih diri sendiri. Saat motor menyala, Rina tahu keputusan ini berisiko. Tapi untuk pertama kalinya, risiko itu terasa lebih ringan daripada tinggal dalam kebohongan. Pagi datang dengan udara yang kaku. Rina kembali ke rumah sebelum matahari sepenuhnya naik, ditemani tekad yang semalam terasa rapuh namun kini mengeras. Ia tidak tidur nyenyak, tapi pikirannya jernih. Keputusan telah dibuat, hari ini ia harus menegakkannya. Rumah itu, yang selama berbulan-bulan menjadi panggung kebohongan, harus kembali memiliki batas. Sandi sudah ada di ruang tamu ketika Rina masuk. Matanya cekung, bajunya kusut. Ia tampak seperti seseorang yang menunggu vonis. Rina meletakkan tasnya, berdiri dengan jarak yang disengaja. Kita tidak bisa melanjutkan seperti ini, kata Rina, suaranya tenang. Aku minta kamu keluar dari rumah ini. Sandi mengangkat kepala. Kamu nggak punya hak, katanya cepat, refleks dari ego yang belum sepenuhnya runtuh. Ini rumah kita. Ini rumah yang aku jaga dengan kejujuran, balas Rina.
dan kejujuran itu kamu tinggalkan. Sandi berdiri, melangkah mendekat. Kamu mau mempermalukan aku ke tetangga? Katanya, nadanya menantang. Rina menatapnya tanpa gentar. Aku tidak berniat mempermalukan siapapun, katanya. Aku berniat melindungi diriku. Ketukan di pintu memotong udara. Pak RT Budi berdiri di ambang. Wajahnya serius namun netral, sikap seorang saksi, bukan hakim. Rina yang memanggilnya pagi tadi, meminta ditemani agar proses ini tidak berubah menjadi keributan. Pak RT mengangguk singkat, menandai kehadirannya sebagai penyangga sosial yang tak terbantahkan. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Pak RT, suaranya datar. Rina menjelaskan singkat, tanpa detail berlebihan, tanpa drama. Sandi menyela, berusaha membingkai keadaan sebagai kesalahpahaman. Pak RT mendengarkan, lalu menoleh ke Sandi. Mas Sandi, katanya, kalau istri minta pisah rumah dan ada saksi, kita ikuti prosedur baik-baik. Biar tidak jadi masalah lingkungan. Kata lingkungan menekan Sandi lebih dari argumen Rina. Ini bukan lagi pertengkaran privat, ini realitas yang disaksikan. Sandi menghela napas keras, matanya menyapu ruangan, sofa, rak buku, foto pernikahan di dinding. Rumah itu tiba-tiba terasa jauh. Ia berjalan ke kamar, mengemas barang seadanya. Rina berdiri di depan pintu, menjaga jarak. Setiap langkah Sandi menggeser sesuatu di dalam dirinya. Dari marah ke cemas, dari cemas ke kosong. Pak RT menunggu di ruang tamu. Kehadirannya membuat waktu bergerak lambat tapi pasti. Ponsel Rina bergetar. Nama Lisa muncul di layar. Rina menatapnya sejenak, lalu mematikan notifikasi. Ia membuka pengaturan, menutup akses, blokir. Bukan karena benci, melainkan karena batas. Tak lama kemudian, pesan lain masuk dari nomor tak dikenal. Rina mengabaikannya, lalu mematikan ponsel. Sandi keluar membawa tas. Ia berhenti di depan Rina. Kamu akan menyesal, katanya lirih, bukan ancaman, lebih seperti sisa-sisa pertahanan. Mungkin, jawab Rina. Tapi aku tidak akan menyesal pada diriku sendiri. Pak RT mengangguk, mencatat jam dan kesepakatan singkat. Kalau ada keperluan administrasi lanjutan, saya siap membantu, katanya kepada Rina. Sandi melangkah keluar. Di teras, ia berhenti, menatap halaman yang biasa ia lewati tanpa pikir. Kali ini, langkahnya ragu. Tidak ada kunci di sakunya. Tidak ada pintu yang bisa ia buka kembali. Beberapa jam kemudian, kabar menyebar dengan cara yang wajar, bukan gosip, melainkan pengamatan. Tetangga melihat Sandi pergi dengan tas. Pak RT menjadi saksi yang tenang, memastikan tidak ada keributan. Rumah Rina kembali sunyi, namun sunyi yang berbeda, tidak mengancam, melainkan bersih. Sandi duduk di bangku taman kecil di ujung jalan. Ia membuka ponsel, menelepon Lisa. Nada sambung berhenti, tak terjawab. Ia mengirim pesan. Tidak dibaca. Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia sangkal. Rumah bukan sekadar tempat singgah, ia adalah kepercayaan. Dan kepercayaan tidak bisa dibela dengan alasan. Egonya runtuh pelan-pelan, bukan dengan tangis, melainkan dengan kehilangan berlapis. Rumah, rutinitas, narasi diri sebagai orang baik. Yang tersisa hanyalah sunyi yang tidak bisa diputar-balikan. Di rumah, Rina membereskan satu persatu barang yang tertinggal. Ia menurunkan foto pernikahan dari dinding, menyimpannya ke dalam kotak. Tangannya sempat berhenti, nyeri kecil menyengat, lalu ia melanjutkan. Ia menyeduh teh, duduk di ruang tamu yang kini terasa lapang. Ponselnya menyala. Panggilan tak dikenal lagi. Rina menatap layar, lalu menekan tolak. Keputusan kecil, tapi tegas. Ia tahu akan ada hari-hari berat setelah ini. Urusan hukum, tatapan orang, sepi yang menguji. Namun hari ini, ia menutup satu pintu dengan benar. Menjelang senja, Rina berdiri di ambang jendela. Tekanan batin itu berubah menjadi keteguhan yang rapuh namun nyata. Ia belum bebas dari luka, tapi ia telah menghentikan perdarahan. Dan di antara cahaya yang meredup, Rina menyiapkan diri untuk langkah berikutnya, yang tak kalah berisiko, namun perlu, menghadapi hidup tanpa kebohongan, sepenuhnya. Rumah itu akhirnya benar-benar sunyi.
Bukan sunyi yang menekan seperti malam ketika Sandi pergi, melainkan sunyi yang jujur, tanpa rahasia, tanpa langkah yang disembunyikan. Rina merasakan dampak dari hari sebelumnya masih menggantung di udara, seperti debu halus yang perlahan turun ke lantai. Ia bangun pagi dengan tubuh lelah, namun pikirannya tenang. Tidak ada pesan yang harus ia tunggu. Tidak ada alasan yang perlu ia telan. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Rina membersihkan rumah tanpa tergesa, menata ulang lemari, memindahkan barang-barang yang dulu ia simpan demi menghindari pertengkaran. Setiap benda yang berpindah tempat mengubah sesuatu di dalam dirinya. Sebuah penegasan kecil bahwa ruang ini kini miliknya sepenuhnya. Ia menemukan kembali kebiasaan lama, menyeduh kopi sambil membuka jendela, menulis di buku catatan tanpa menyensor perasaan, berjalan pagi tanpa rasa was-was. Maya datang suatu sore, membawa buah dan keheningan yang hangat. Mereka duduk di teras, tidak banyak bicara. Maya tidak menghibur berlebihan. Ia menatap Rina dengan mata yang memahami. "Kamu kelihatan lebih tenang," kata Maya akhirnya. Rina tersenyum tipis. "Bukan karena semuanya selesai," jawabnya, "tapi karena aku berhenti melawan kenyataan." Maya mengangguk. "Itu yang paling sulit." Rina tahu benar. Selama ini, luka lamanya tentang kebohongan membuatnya memilih percaya dengan mengorbankan diri. Kini, ia belajar bahwa percaya tidak berarti membiarkan batas dilanggar. Percakapan itu tidak panjang, namun meninggalkan bekas yang menenangkan, sebuah validasi tanpa drama. Di hari lain, Bu Nur menyapa dari pagar. "Kalau butuh apa-apa, bilang," ucapnya singkat, tidak mencampuri, tidak menghakimi. Rina berterima kasih. Dukungan seperti itu, tenang dan konsisten, memberinya pijakan sosial yang dulu ia takutkan akan hilang. Rina juga menuntaskan urusan administratif dengan kepala dingin. Ia tidak memburu Sandi dengan amarah, tidak pula menunda dengan harapan palsu. Setiap tanda tangan terasa berat, tapi jelas. Ia belajar membedakan antara sedih dan salah. Kesedihan boleh tinggal, rasa bersalah yang bukan miliknya ia lepaskan. Suatu malam, Rina duduk sendirian di ruang tamu, membuka kembali catatan kecil yang kini penuh. Ia membaca ulang, lalu menutupnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menambahkan apapun. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Kebenaran telah berdiri dan keputusan telah diambil. Ia teringat momen-momen kecil yang dulu ia anggap remeh. Cara Sandi pulang larut, alasan yang berubah-ubah, kebiasaannya mengecilkan perasaan Rina. Dulu, semua itu ia terima sebagai harga menjaga rumah tangga. Kini, ia memahami bahwa menjaga diri bukanlah pengkhianatan. Itu adalah tanggung jawab. Rina sempat menerima pesan dari nomor tak dikenal beberapa hari lalu. Sekilas permohonan, sekilas pembenaran. Ia tidak membalas. Bukan karena benci, melainkan karena ia memilih konsistensi. Menutup akses adalah cara menjaga prosesnya sendiri agar tidak kembali mundur. Pada minggu berikutnya, Rina mulai mengisi hidupnya dengan hal-hal kecil yang nyata. Ia mendaftar kelas akhir pekan yang lama ia tunda. Ia menghubungi kerabat yang sempat menjauh karena ia terlalu sibuk menutup mata. Setiap langkah tidak menjanjikan bahagia instan, namun memberi rasa utuh, rasa bahwa hidupnya kembali berada di tangannya. Suatu pagi, Rina berdiri di depan cermin. Ia melihat bekas kelelahan yang belum sepenuhnya hilang, tetapi juga melihat keteguhan yang baru tumbuh. Ia mengucapkan satu kalimat pelan, bukan afirmasi kosong, melainkan pengakuan, "Aku memilih diriku tanpa rasa bersalah." Kalimat itu tidak menghapus luka, tetapi menempatkannya pada tempat yang benar, sebagai bagian dari perjalanan, bukan pusat hidup. Menjelang senja, Rina membuka jendela lebar-lebar. Cahaya jatuh ke lantai ruang tamu yang kini rapi. Ia menatap keluar, ke jalan yang sama yang dulu menyaksikan perpisahan. Tidak ada rasa menang, tidak ada euforia. Yang ada hanyalah napas yang lebih lapang. Rina tahu hidup baru ini tidak akan mudah. Akan ada hari-hari sepi yang menggigit, pertanyaan yang datang dari luar, dan keraguan yang sesekali mengetuk. Namun kini, ia memiliki sesuatu yang dulu hilang, kejujuran pada diri sendiri dan keberanian untuk menjaga batas. Ia menutup jendela, menyalakan lampu, dan duduk di meja kecil untuk menulis rencana esok hari. Hal-hal sederhana, namun nyata.
Cerita tidak berakhir dengan kebahagiaan berlebihan. Ia berakhir dengan keutuhan. Dan di keheningan yang jujur itu, Rina menatap hidup yang menunggunya, bukan sebagai korban, bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai dirinya sendiri. Kisah Rina mengajarkan kita bahwa kejujuran pada diri sendiri adalah bentuk keberanian yang paling sunyi, namun paling menentukan. Tidak semua pengkhianatan hadir dengan teriakan atau skandal. Ada yang datang perlahan, dibungkus alasan, dan membuat kita meragukan perasaan sendiri. Di saat seperti itu, mendengarkan suara hati bukanlah kelemahan, melainkan upaya menyelamatkan diri. Jika suatu hari kalian berada di persimpangan antara mempertahankan sesuatu yang menyakitkan atau memilih diri sendiri, ingatlah, memilih diri bukan berarti egois. Itu adalah cara agar kita tetap utuh, agar luka tidak diwariskan menjadi kebiasaan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan emosional ini sampai akhir. Semoga cerita ini menemani, menguatkan, dan memberi keberanian kecil untuk bersikap jujur pada hidup masing-masing. Salam hangat, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.